Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Artinya kembali, konstruksi itu membangun, isme itu aliran. Berarti rekonstruksionisme itu adalah aliran dalam pendidikan yang menekankan kepada pembangunan kembali tatanan sosial. Tidak jarang aliran ini disebut dengan rekonstruksi sosial. Aliran ini merupakan perkembangan dari aliran progresivisme. Namun para pendiri dari rekonstruksionisme ini menganggap bahwa aliran progresivisme tidak cukup jauh di dalam mengatasi problem masyarakat. Kalau progresivisme itu hanya mampu menjangkau masa kini, tapi tidak mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Oleh karena itu perlu adanya aliran yang lebih maju lagi yang disebut dengan rekonstruksionisme. Dalam aliran ini ada kurikulum masa depan. Artinya kurikulum itu dirancang dengan hipotesa-hipotesa, mencari kemungkinan-kemungkinan apa yang dibutuhkan pada masa depan, sehingga program pendidikan yang dilaksanakan itu tidak vakum, tidak berada dalam ruang yang hampa, yang kosong, di mana lulusan dari lembaga pendidikan itu kalau mereka selesai akan mendapat tempat di masyarakat, dibutuhkan di masyarakat. Saya mendengar satu teori dari pakar pendidikan di University Malaya, Kuala Lumpur, yaitu Profesor Dr. Saedah Siraj. Beliau menulis buku yang berjudul Kurikulum Masa Depan, di mana di dalamnya itu ada hipotesa-hipotesa apa yang dibutuhkan oleh pendidikan 10-20 tahun yang akan datang. Walaupun itu baru kemungkinan, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya hipotesa itu tidak sama dengan ramalan-ramalan atau mendahului takdir ketentuan Tuhan, melainkan ada indikator-indikator yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa masa depan itu ternyata bisa dipahami dari masa sekarang. Ternyata beliau, pakar tersebut itu menunjukkan satu contoh yang saya kira terbukti, saya percaya dengan hipotesa dia. Yaitu apa? Ketika dia mengatakan itu 5 tahun yang lalu, dia menyebutkan 10 tahun yang akan datang ada kecenderungan pendidikan itu bergeser kepada isu kesehatan. Ternyata saya perhatikan sekarang ini banyak bermunculan sekolah tinggi ilmu kesehatan, STIKES, jurusan perawat, kemudian kedokteran itu betul-betul diminati, melebihi daripada jurusan pendidikan. Kalau jurusan pendidikan itu diminati setelah adanya sertifikasi guru, sehingga guru mendapat tunjangan 1 kali gaji pokok dan kesejahteraan guru meningkat. Waktu itu animo masyarakat untuk menjadi guru sangat tinggi. Di mana-mana perguruan tinggi membuka S1, S2, tarbiyah, selalu dibanjiri oleh para pendaftar mahasiswa, termasuk
di perguruan tinggi umum seperti Universitas Negeri Yogyakarta, atau kalau di Surabaya UNESA. Itu mereka membuka perguruan tinggi yang menjadi guru TK peminatnya tinggi, kemudian menjadi guru SD, PGSD juga tinggi. Di lingkungan UIN kalau membuka PGRA atau PGMI itu peminatnya juga tinggi karena didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi guru kesejahteraan. Nah, sekarang ternyata yang lebih banyak diminati itu adalah ilmu kesehatan. Apalagi sekarang masa pandemi, kebutuhan tenaga medis ternyata lebih tinggi untuk melamar pekerjaan di rumah sakit yang membutuhkan dokter ahli, kemudian perawat, dan itu teknisi untuk alat-alat medis ternyata lebih besar kebutuhannya, sehingga apa yang diprediksi dalam kurikulum masa depan oleh pakar Malaysia tadi itu saya nilai, menurut saya itu adalah tepat sekali. Dan itu merupakan contoh dari aliran rekonstruksionisme, karena kemajuan teknologi sekarang ini mampu menjangkau apa kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Rekonstruksionisme timbul sebagai akibat dari pengamatan tokoh pendidik seperti yang saya contohkan dari Malaysia itu terhadap masyarakat, khususnya di Amerika Serikat atau masyarakat barat pada umumnya. Dan rekonstruksionisme itu sudah muncul sejak tahun 30-an, 1930. Pada waktu itu terjadi ketidakmenentuan arah pendidikan di masyarakat, sehingga pendidikan dibutuhkan hadir untuk memprediksi masa depan. Ya, memprediksi masa depan itu tidak terlalu jauh, jangan dibayangkan masa depannya itu 50 tahun, 100 tahun. Kalau itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, di sini prediksi pendidikan itu jangkauannya pendek. Barang 10-20 tahun masih bisa diprediksi. Seperti di Indonesia ini kan juga melakukan hal itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim membuat peta jalan sistem pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2035, 15 tahun. Berarti dia melakukan rekonstruksi sosial ke depan, kebutuhan pendidikan itu apa. Walaupun ternyata peta jalan pendidikannya ini mendapat kritik dari masyarakat, dari MUI, dari Ormas Muhammadiyah, atau dari DPR, karena di dalam peta jalannya itu tidak tercantum frasa atau kata agama. Setelah mendapatkan respon kemudian masukan, Menteri Pendidikan ternyata kemudian bersedia untuk meluruskan, untuk memperbaiki dan memasukkan frasa agama sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional. 15 tahun kan lumayan waktunya itu, berapa generasi, kalau sekolah berapa kali lulusan itu. Jadi rekonstruksionisme itu kita kembali ya ke makna semula, menaruh perhatian pada pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat masa depan. Sekolah sebagai lembaga itu diarahkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang membuka jurusan PAI, itu alokasi kebutuhan guru 5 tahun ke depan berapa? Kalau masih banyak, berarti prodi PAI itu tepat untuk dibuka, dan lulusannya nanti sudah siap ditampung di masyarakat menjadi guru. Jangan membuka suatu prodi yang jenuh, kebutuhannya sedikit, sehingga nanti lulusannya itu tidak ada daya tampung, tidak diterima karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Peserta didik itu di sekolah
diarahkan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat di mana ia tinggal. Jadi orientasi pendidikan rekonstruksionisme ini adalah masyarakat. Kemudian ini dari referensi yang ditulis oleh Arthur Ellis dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Foundation of Education. Dia menganggap bahwa rekonstruksionisme itu merupakan perkembangan dari progresivisme dan diartikan sebagai rekonstruksi sosial. Aliran ini menganggap bahwa progresivisme belum cukup jauh dalam mengupayakan perbaikan masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, di antara pendukung vokal dari rekonstruksionisme ini yaitu adalah John Dewey, sama seperti dia mendukung progresivisme. Silakan kalau apa yang saya tambahkan dalam aliran yang kedua ini ingin dicermati atau ditanyakan kembali, ada waktu dan bisa disampaikan.